Mungkin kita coba start sekarang kali ya. Untuk teman-teman yang udah hadir, mungkin boleh open mic, say hi to kita, biar kita bisa dengar suaranya nih. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, suaranya udah ya, udah pada open mic semua ya. Udah. Udah ya, kira-kira ya. Ya, mungkin kita coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mungkin kita coba langsung mulai aja. Aku perkenalin diri dulu. Di sini nama aku Dini. Di sini hari ini sebagai moderator untuk pembahasan mengenai tema hari ini ya, kurban untuk millennials gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk join di webinar kita di Jumat siang ini. Semoga kegiatan kita ini dirahmatin Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ini merupakan webinar ke-6 ya di bolehikut.id gitu. Jadi sebelumnya itu sudah ada seminar yang membahas terkait SEO content writing. Jadi kalau teman-teman belum lihat seminar sebelumnya, bisa cek di channel YouTube kita, namanya boleh ikut ID juga gitu. Lalu bisa di subscribe nih untuk bisa ngeliat kontennya. Mudah-mudahan sih banyak manfaat dari konten-konten yang udah di-share sama boleh ikut.id. Nah, ini tema kita hari ini mungkin agak beda ya dari webinar sebelum-sebelumnya. Kita ngambil di hari Jumat karena ini pengen ngebahas sedikit tentang pembahasan kurban. Nah, insya Allah kan kita mau menyambut perayaan Idul Adha nih, insya Allah sekitar tanggal 31 Juli, itu atau H-7 dari sekarang ya. Kita mau ngebahas untuk tema kurban milenial. Di sini udah ada narasumbernya. Aku coba kenalin Mas Rahmat Isdiawan. Halo Mas. Halo Mbak Dini. Ya, Mas Rahmat Isdiawan ini kita biasa kenal panggilannya Mas Davi ya. Lebih enak dipanggil apa nih? Davi aja deh. Bisa ya dengan ya. Mas Davi ya. Oke. Jadi Mas Davi ini CEO dari aplikasi Muslim App ID. Sebuah aplikasi yang penunjang ibadah umat muslim. Fitur-fiturnya itu seperti pengingat waktu sholat, penunjuk arah kiblat, Al-Quran, hadis, dan mungkin kalau ada layanan yang berbeda ya di aplikasi ini. Tadi saya udah download kebetulan. Tadi saya cek ada layanan akikah online, kurban online ya Mas ya. Ini kayaknya lumayan baru nih dan berbeda dari aplikasi lainnya kayaknya gitu. Mungkin teman-teman bisa download juga sambil nanti Mas Davi menerangi tentang Muslim App ID itu apa, lalu kaitannya dengan kurban untuk milenial gimana gitu. Jadi hari ini Mas Davi yang akan leading untuk presentasinya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Mas Davi bisa memperkenalkan diri dan memulai materi kali ya, Mas. Oh oke, boleh. Pertama-tama saya kenalan dulu kali ya. Jadi panggil aja Davi. Jadi sebelum aktif di Muslim App, pekerjaan terakhir saya itu VP Product Management di salah satu startup logistik di Indonesia. Lalu saya ke Muslim App aktif dan sekarang sih full time di Muslim App sendiri. Oke. Jadi mungkin langsung saya jelasin aja ya
materi hari ini kayak gimana. Oke. Oke, silakan Mas. Oh ya, aku juga infoin buat teman-teman nih, nanti yang mau bertanya silakan, dan kita ada hadiah menarik dari Mas Davi nih untuk hari ini. Gitu. Jadi teman-teman yang pokoknya hadiahnya kayaknya nanti after ini ya Mas ya, kita informasiin ya. Ya, betul. Oke, ya. Sekarang Mas Davi boleh mulai untuk presentasinya. Kelihatan ya? Kelihatan belum sih? Oke, Udah. kelihatan. Oke. Siap. Langsung aja. Uh, jadi, tunggu sebentar. Oke. Langsung aja kalian persingkat waktu. Jadi, pertama-tama saya jelasin Muslim App itu sebenarnya berawal dari fitur ajan kiblat Quran. Pokoknya penunjang ibadah. Lalu akhirnya kita membuat fitur komersial yang mana itu akikah, ada kurban, ada donasi, dan occasionally itu ada zakat. Kalau misalkan bulan puasa kemarin zakat fitrah, dan hadis kita juga ada. Jadi pada dasarnya Muslim App itu fitur-fitur semuanya itu penunjang ibadah. Lalu sebenarnya yang membedakan Muslim App dengan yang lain sebenarnya pada dasarnya kita fokus ke komunitas Muslim dan transaksi di dalam Muslim App kita benar-benar serius untuk sesuai syariat Islam. Jadi kita menghindari riba. Jadi buat teman-teman Muslim yang mau transaksi di Muslim App jangan takut, kita benar-benar serius. Kita menghindari riba, semua transaksinya sesuai syariat Islam. Oke. Jadi sekarang itu kita fokus di kurban dan akikah. Lalu mungkin teman-teman udah tahu kali ya yang lain manfaat berkurban itu apa, selain pahala, tapi juga membantu lingkungan sekitar dengan cara membagikan daging dari kurban itu kan. Oke. Jadi tapi ini mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kurban yang baik itu apa syarat-syaratnya. Nah, jadi ada badan sehat, tidak hamil, mata sehat, gak buta, gak pincang, fisiknya oke lah, gak ada cacat. Pada dasarnya itu. Jadi produk kurban Muslim App untuk sekarang baru ada di Jawa Barat dan Jabodetabek. Terus kita ada kerjasama juga sama Basnas, dan yang terakhir ini kita kerjasama kurban di Palestina. Nextnya nanti teman-teman juga bisa akikah di Palestina. Okay. Jadi harga-harganya mungkin bisa langsung cek aja di Instagram kita atau di app kita. Jadi jangan lupa follow juga Instagram kita buat ngikutin update-update dari kita, promo-promo dari kita, fitur-fitur baru dari kita, yang pastinya bermanfaat buat teman-teman Muslim yang ada di Indonesia. Oke. Lalu untuk acara webinar sama boleh ikut, Muslim App nyediain voucher kurban 100.000 untuk semua peserta yang ada yang hadir di webinar kali ini. Oke. Jadi kita langsung aja sih pertanyaannya. Boleh kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja. Oke. Oke, itu penjelasan dari Mas Davi ya terkait produk Muslim App ID seperti apa, kira-kira kaitannya dengan untuk apa? Kaitannya kurban untuk milenial dengan Muslim App ID. Kira-kira Mas Davi ada ini nggak ya? Mungkin aku coba tanya, ada beberapa pertanyaan sih Ya, Mas Davi dari boleh, aku boleh, dulu boleh. kali ya.
Ya. gitu. Jadi gini, kan kalau misalnya saat ini kan memang rada susah nih kita mencari hewan ya. Kita tahulah ya di tengah pandemi seperti ini agak-agak sulit, dan untuk pemotongan hewan tuh juga terbatas ya. Ya. Karena nggak semua masjid atau nggak semua tempat-tempat pemotongan itu mendapat izin, dan hanya beberapa aja nih. Kira-kira apa yang bisa Muslim App berikan, maksudnya solusi dari di tengah pandemi mencari hewan kurban itu gimana nih Mas Davi? Oh ya, jadi mungkin teman-teman sadar ya kalau nyari provider akikah dan kurban itu susah dan lumayan ribet. Jadi Muslim App itu mendigitalisasi, memudahkan teman-teman dalam pencarian hewan akikah dan kurban. Dan lagi Muslim App sangat-sangat serius terhadap hewan-hewan yang kita provide ke teman-teman untuk akikah dan kurban. Jadi quality control kita sangat-sangat ketat dan benar-benar kita kasih yang terbaik buat teman-teman. Dan sampai saat ini kita belum ada apa ya bahasanya, hewan-hewan yang nggak sesuai kalau mau akikah sama kurban. Jadi kita benar-benar cek fisik semuanya, kita kasih bukti segala macam ke teman-teman yang mau akikah kurban di Muslim App. Gitu sih. Oke, berarti Muslim Apps ini adalah aplikasi selain penunjang ibadah ya, karena kan juga ada fitur-fiturnya, ada pengingat azan, Ya, pengingat betul. sholat, lalu juga Ya. Al-Quran. Selain itu juga Muslim App juga menyediakan layanan akikah, kurban, itu istilahnya dengan kemudahan teknologi saat ini gitu ya. Jadi tuh kayak apa sih semua tuh bisa diorder secara online ya. Jadi nggak cuma kayak makanan atau minuman yang kita order via GoFood atau apa. Sekarang pun ibadah pun kita bisa difasilitasi dengan aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari mencari layanan akikah dan layanan kurban secara online ini ya Mas ya. Ya, betul. Oke. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, mungkin dari Ainun Hapsari ya. Oh ya, boleh. Muslim App terdapat fitur donasi. Nah, itu nanti siapa saja sasaran dari donasi tersebut, Kak? Oh, jadi sasarannya sebenarnya kita benar-benar apa ya, social impact ke komunitas Muslim. Jadi sasarannya pembangunan masjid, yatim piatu, duafa, fakir miskin. Jadi emang seputaran membantu komunitas Muslim yang ada di Indonesia maupun di luar. Karena waktu itu kita juga sempat donasi kerjasama sama Provinsi Jawa Barat untuk membantu donasi di Palestina. Gitu. Jadi emang sasarannya itu buat membantu komunitas Muslim yang ada di Indonesia. Tuh. Oke. Yap. Mungkin Ainun bisa ini ya, bisa terjawab ya pertanyaannya. Lalu ada dari Yoza Prawira. Mohon izin bertanya kepada Kak Isdiawan nih, dengan kondisi pandemi di saat sekarang, bagaimanakah prosedur pelaksanaan kegiatan kurban yang baik dan yang sesuai dengan protokol kesehatan? Sekian dan terima kasih. Oh, oke. Sebenarnya pada dasarnya prosedur pelaksanaan kegiatan kurban sama seperti sebelumnya. Penyembelihannya nggak ada bedanya. Semua hewan-hewan juga kesehatannya kan dijaga. Terus protokol kesehatannya pada dasarnya kurban tetap sama, memberikan daging mentah ya. Tapi Muslim App juga ada nyediain, jadi hasilnya itu daging-daging yang udah dimasak, jadi kalengan. Oke. Oke, jadi istilahnya kalaupun teman-teman mau kurban gitu, istilahnya bisa order via Muslim App, dan dengan produk hewan yang bisa dikirimkan langsung ke alamat teman-teman, ataupun bisa disalurkan ya Mas Davi ya. Ya. Karena ada kerjasama juga dengan Basnas dan Basnas, PKPU,
Itu jadi istilahnya kalau teman-teman sulit mencari fasilitas untuk pemotongan hewan di sekitar rumahnya, itu kita bisa menyalurkan melalui Basnas ya Mas, karena Basnas bekerja sama dengan Muslim App untuk menyalurkan kurban dari user-usernya Muslim App ya Mas Davi. Iya, betul. Oke. Lalu tadi saya juga lihat nih Mas terkait dengan produk produk kurban yang disalurkan ke Palestina dan Mekah. Nah, ini bisa dijelasin mungkin nih biar teman-teman bisa paham juga gimana sih prosesnya seperti apa. Jadi sekarang prosesnya sebenarnya teman-teman bisa untuk sekarang pembelian melalui WhatsApp kalau untuk yang Palestina ya. Jadi teman-teman beli kurban dan nantinya bisa akikah juga. Lalu hasil penyembelihan itu berupa daging akan dibagi-bagikan ke teman-teman kita yang ada di Palestina. Gitu. Masyarakat yang ada di Palestina. Oke. Oke. Berarti memang ada sama dengan ya Mas ya untuk Halo? Oh, kayaknya Mbak Dini disconnect nih. Oke, saya langsung aja sih bantu jawabin teman-teman yang lain nih. Tuh kurban yang hampir berbanyak. Oke, sebenarnya kalau boleh jujur ya untuk hukum-hukumnya, hukum-hukum Islamnya, untuk ini saya nggak berani jawab ya. Siapa yang memiliki anak? Oke, saya lihat dulu pertanyaannya ya. Oke. Oke, buat Alfat Abkorrohman Teja Putra. Oke, baik lagi untuk nanya bagaimana nyikapi Idul Kurban yang hampir berbarengan dengan akikah anak. Oke, sebenarnya kalau boleh jujur di sini saya belum berani untuk menerangkan hukum-hukum Islamnya yang benar-benar itu ke teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanya produk-produk fitur gimana sih Muslim App itu dijalankan, kita kerjasama sama siapa aja, mungkin boleh di situ sih. Iya Mas, Mbak Dini ya lagi disconnect kayaknya ya. Iya, disconnect. Mungkin saya bantu jawab bantu bacain pertanyaan nih buat Mas Davi. Ini tadi kan sempat ada pertanyaan juga. Bagaimana menyikapi Idul Kurban yang hampir berbarengan dengan akikah anak kayak gitu. Menyikapinya gimana sih Mas gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau menurut hukumnya ya, saya balik lagi nggak berani jawabin kayak gimana ya. Iya. Tapi kalau dari yang saya tahu, jadi sebenarnya itu bisa digabung dari yang saya tahu. Mungkin teman-teman boleh dicek lagi itu benar atau enggak. Iya. Oke Mas, jadi memang ranahnya masih belum berani untuk jawab ya. Mungkin saya belum berani jawab kalau hukum ini. Lalu ada pertanyaan lagi, mungkin tadi ada yang belum jelas atau apa gitu ya. Untuk si Muslim Aid sendiri itu donasinya kan ada fitur donasi. Nah, ya, tuh. sasaran dari donasi tersebut itu sebenarnya
untuk apa sih Mas? Misalnya mungkin apakah untuk masyarakat umum atau ada kaum-kaum tertentu yang memang menjadi sasaran dari si fitur donasi itu, Mas? Ya. Oh iya, jadi kembali lagi saya ada sempat terangin. Jadi emang donasi kita itu seputar di membangun ekosistem dari Muslim di Indonesia sendiri, begitu. Jadi lebih umum ya Mas ya? Iya, Oke. betul. Oke, Mbak. Lalu sebentar ya teman-teman, sambil menunggu Mas Davinya. Maaf, Ya. ada interupsi ya. Gimana? Ya. Halo, sorry. Iya. Oke, sorry. Tadi Ini lost masuk ya. connection. Ya, silakan. Oke. Mungkin bisa dilanjut gimana tadi ya? Masih membacakan seputar pertanyaan sih Mbak. Oh, oke. Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit nih internetnya. Ya Lost wajar lah, connection. online ya, wajar ya. Iya. Maaf ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan tadi udah ini ya jawab beberapa pertanyaan ya. Orang. Oh, Kelihatan sih. Gak apa-apa sih, Mek. ada Memang. oke. Oke. Mungkin ada yang mau tanya Kak lagi teman-teman mengenai aplikasi. Ya. Nah, Lagi. mungkin ada titipan pertanyaan Mas Davi. Pun ya. bisa share ke kita sih. Mbak Dini sepertinya juga masih belum stabil ya untuk koneksinya. Nah, Oke. Prosedur untuk pembelian hewan kurban atau akikah melalui Muslim App itu seperti apa ya Mas ya? Maksudnya apakah itu Nih Mas, hewan kurbannya udah dalam pas dikirim kita order terus itu akan dikirim udah dalam bentuk udah dipotong atau memang itu akan misalkan kita ngomong tadi ada di Jawa Barat, Bandung atau di mana misalnya. Nah, saat kita mau order, nah hewan kurbannya itu seperti apa ya? Apakah pembeliannya dilakukan di wilayah tersebut atau bekerja sama dengan peternak di sana atau seperti apa ya Mas Davi? Iya, kita bekerja sama dengan vendor-vendor di tempat itu. Produk yang nanti diantarkan itu kalau kurban ya, jadi kambing hidup. Tapi kita juga ada ngasih opsi ke user, kita bantu salurin melalui Basnas. Gitu. Oh oke. Jadi memang ada vendor ya atau rekanan dari si Ya, Muslim Aid itu sendiri. Iya. Oke. Nah, kelebihannya salah satu Muslim Aid ini kan untuk milenial yaitu lebih mudah ya. Biasanya kan kalau konvensional dulu kita harus datang ke yang penjual hewan ternak, lalu kita tawar menawar harga, terus kita nggak tahu si hewan itu sebenarnya sehat atau enggak, terus dapat sertifikat atau enggak. Nah dari Muslim App sendiri kesehatan ternak, terus harga itu bagaimana ya Mas? Apakah bersaing dengan harga terendah atau dengan ini begitu si calon pembeli ini mau beli memang dia langsung dapat sertifikasi bahwa hewan korban tersebut tuh sehat dan sebagainya. Gimana ya Mas ya kalau menyikapi hal tersebut dari Muslim App? Oke. Jadi di hewan-hewan kita juga kita benar-benar ngeliatin peternakan, kita benar-benar saring hewan-hewan yang ada yang dapat sertifikat dari Dinas Peternakan ya. Jadi kalau dibilang sehat, kita benar-benar serius hewan-hewan kurban kita sehat-sehat. Lalu Oke. Ya. Oke, ya. Gimana silakan. Oke. Terus juga kalau misalkan kurban sih mungkin saya langsung jawab aja kali ya yang dari teman-teman, kayaknya udah ada beberapa.
Ya, ini mungkin ini ada maraknya penyedia layanan kurban online. Bagaimana kesiapan Muslim App untuk berkompetisi dari Mas Oh ya, Adi? oke. Baik lagi harga kita bersaing dan kita sangat-sangat menjual kemudahan di sini, dan teman-teman juga nggak usah takut kalau transaksi di Muslim App ini kita benar-benar sesuai syariat Islam. Jadi teman-teman yang emang berniat untuk menghindari riba bisa banget kita bantu. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Iin Chandrawati nih, Mas. Ya. Motivasi membuat startup Muslim Apps dan terkait tema kurban untuk milenial ini termasuk memberikan semangat untuk para milenial dalam berkurban gitu ya, Mas ya. Maksudnya mungkin selama ini mereka masih malu-malu untuk kurban karena mungkin biasanya itu dilakukan oleh orang tua mereka. Mungkin dengan cara ini kaum milenial yang punya rezeki lebih dan ingin berkurban mungkin lebih mudah gitu ya, Mas ya. Mungkin bisa diterapkan. Nantinya juga kita ada ngeluarin tabungan kurban ya. Jadi buat teman-teman yang mau berkurban di tahun depan mungkin bisa ikut program kita. Jadi tabungan kurban namanya. Oh, jadi daripada mereka nanti ngeluarin uang sekali gitu ya, langsung banyak. Jadi nyicil dulu deh dari tahun ini. Saya niatnya untuk tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya, Mas ya. Iya. Oke. Jadi udah kejawab ya tadi pertanyaannya. Nah, ada lagi pertanyaan nih, Mas. Sasarannya kan Muslim umum ya gitu di Indonesia yang pasti. Apakah ini penyebarannya ini daerah-daerahnya itu seperti apa ya? Maksudnya untuk penyebarannya pada daerah-daerahnya itu kayak gimana gitu? Oke, penyebarannya kalau balik lagi untuk distribusinya kita ada kerjasama sama Basnas dan ACT untuk program-program di daerah-daerah yang sulit kita jangkau ya. Jadi balik lagi kalau mau donasi di Muslim App gak usah takut karena distribusinya dibantu sama lembaga-lembaga yang bisa dipercaya seperti Basnas sama ACT. Ya, Basnas tuh udah diakuin lah ya, Mas ya. Ya. Sama ACT juga. Mungkin sering Masnya kalau jalan banyak banget lihat spanduk ACT. Betul. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mbak Ulfa nih. Teknis kita kalau mau kurban melalui Muslim App itu seperti apa ya, Mas? Oke, jadi secara teknisnya kita ada melalui WhatsApp yang masih belum terbiasa untuk belanja online. Lalu kita juga ada app. Kalau di app ini benar-benar rasanya itu kayak mesen GoFood, lebih ke GoFood daripada Tokopedia. Jadi benar-benar secara teknisnya user journey-nya sama kayak GoFood. Oh, jadi emang yang udah dibikin sedemikian rupa memudahkan kaum milenial ini untuk bisa berkurban ya? Iya, betul. Oke. Siap. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Sebentar. Ini tadi ada yang kelewat kayaknya. Oh ya, tadi pertanyaannya lebih dari Mas Alfar tadi, bisa diniatkan antara satu akikah dan kurban, sebaiknya hewan kurban diniatkan kepada kepala rumah tangga atau boleh bergantian di tiap tahun gitu. Tadi mungkin karena Mas Davi belum bisa jawab ya. Iya, saya nggak berani jawab. Ya. Oke. Nah, sambil nunggu Mbak Dini, udah masuk belum ya? Belum. Sepertinya belum ya. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, nanti bisa langsung dituliskan di chat ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri nih, Mas. Gitu. Ya. Kan kurban itu dilaksanakan setiap tahun. Terus apakah ada apa sih sebutannya ya? Apakah ada cara atau trik khusus dari Muslim App ini untuk menggairahkan kurban dari sisi kaum milenial gitu ya? Maksudnya kaum milenial yang tadinya takut-takut, malu-malu gitu misalkan, kayak gitu.
Mungkin ada caranya gimana sih cara supaya kaum milenial ini mau berkurban gitu dengan Oh, cara oke. yang mudah, yang pasti dengan Oke. aplikasi Muslim App ini sendiri. Oke. Selain Muslim App sendiri menawarkan kemudahan ya, Muslim App sendiri itu juga mau fokus benar-benar kayak membuat teman-teman milenial itu kalau berkurban itu karena pada dasarnya kurban itu membantu kan Mas. Beda rasanya seperti kalau kita misalkan beli barang sendiri itu nikmatnya kan buat kita sendiri. Mungkin cara-cara Muslim App adalah mengedukasi teman-teman milenial bahwa untuk beribadah itu gak susah, bermanfaat, dan kita juga ngeluarin program-program yang kayak tabungan. Kita juga ada cicilan sesuai akad syariah untuk teman-teman yang tahun depan mau kurban atau teman-teman milenial yang baru nikah dan udah mau punya anak, udah hamil, bisa siap-siap ikut cicilan di Muslim App sendiri. Gitu. Oke. Nah, berhubungan akikah nih Mas nih, kan banyak yang mungkin yang sebelumnya konvensional misalnya. Ya ini sedikit geser ya dari kurban ke akikah, Mas, karena masih berhubungannya dengan ternak lagi nih. Gitu. Misalnya saya punya anak, terus saya mau akikahin gitu. Enak yang konvensional itu kan biasanya kita hubungin orang atau peternak yang ada atau agent yang memang menyediakan gini. Apakah Muslim App ini juga menyediakan makanan saji dalam bentuk hewan ternak ya? Maksudnya saya mau akikah, saya mau akikahin 2 kambing untuk anak laki-laki saya. Nah, apakah bisa dalam bentuk makanan yang sudah siap saji gitu? Oh iya, kita juga kita nyalurinnya kalau akikah itu nasi box ya, bisa dibuat sate, bisa dibuat gulai. Jadi udah siap saji, udah siap sebar lah ke tetangga-tetangga teman-teman. Gitu. Oke. Oh, berarti nggak usah takut-takut lagi gimana nanti beli kambingnya dikirim kambing hidup ke rumah gitu kan? Iya, nggak udah dalam bentuk makanan. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, ada pertanyaan nih Mas dari Mas Haris Munajat. Hasil korban yang dari orang yang berkurban melalui Muslim App disalurkan kemana? Apakah dipublikasikan? Atur nuwun. Oke. Disalurkan ke kita disalurkannya ke Basnas. Apakah dipublikasikan? Baik lagi tergantung request user sih. Ada beberapa yang mau melihat dokumentasi, ada beberapa yang enggak. Oh, jadi mereka ikhlas saja ya udah saya salurkan, nanti Muslim App yang atur kemana dan siapanya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Udah kejawab ya Mas Haris. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Aldi Ardiansa. Aku mau tanya, kita berkurban untuk sekeluarga atau orang sekampung bisa di Muslim App nggak? Mungkin gini, saya tinggal di komplek atau di sebuah kampung. Nah, saya sebagai apa ya sebutannya panitia kurban nih. Nah, apakah itu bisa juga diberikan ke Muslim Apps gitu? Jadi banyak gitu, mungkin sampai 10 sapi mungkin atau 5 kambing kayak gitu, Mas. Oh, oke. Untuk proses itu sih sebenarnya kalau di app sendiri kita nggak ada. Tapi sebenarnya kita bisa bantu kalau mau WhatsApp aja ke 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 nomor. Mungkin saya boleh sebutin nomor ya? Apa? Boleh silakan. Boleh ya? Okay. Boleh. Sebentar. Jadi mungkin lebih mudah gitu. Karena beda. Soalnya kalau di app itu benar-benar kita ke satu user. Oke. Iya. Gitu. Mungkin nanti niat atau doanya aja kali ya. Misalkan disebutin ada 10 orang yang berkurban, nanti dibacakan siapa yang berkurban, misalkan Mas siapa gitu ya Mas ya. Mungkin. Iya, Tapi betul. Oke. Saya tulis apa saya sebutin ya? Kalau disebutin aja Mas. Sebutin aja ya? Oke. Iya.
Bentar ya Mas, HP saya bermasalah. Bentar. Ya mungkin Mbak Dini bisa dibantu untuk nomor WhatsApp-nya nanti, atau Oke. kita akan kasih tahu nanti di YouTube yang bisa teman-teman lihat di channel bolehiko.id. Kita akan Boleh, lampirkan nomor untuk Nomor menghubungi telepon. ya. Ya jika ada kebutuhan tadi ya, kurban massal sekampung gitu. Iya. Oke. Ya, mungkin Mbak Dini Mungkin- bisa lanjutkan atau ada Oke. beberapa pertanyaan lagi nih? Makasih, Den. Oke, mungkin lanjut kali ya. Jadi tadi kan udah ada beberapa pertanyaan lumayan nih. Mungkin ini Mas Davi kalau mau di-share nomor telepon customer support-nya Muslim iya. App, Ada ini. itu mungkin saya share kali ya di sini ya. Boleh. Itu mungkin teman-teman yang mau ada kebutuhan khusus atau custom order, kan kalau di aplikasi memang kita satu-satu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya custom order bulk, maksudnya dari satu komplek ingin berkurban melalui Muslim App, itu bisa kontak ke customer support kita di 0811 233 724 gitu. Itu ada customer support, nanti saya catat juga di chat ya, 0811 233 724. Nah, nanti bisa dibantu oleh customer supportnya Muslim App mengenai pemesanan kurban, pemesanan akikah, atau apapun. Seperti itu. Oke. Mungkin sini ada juga beberapa. pertanyaan lagi. Oke, Yang ada dari- pertanyaan. Iya, ketika eksekusi Oke. kurban atau akikah, apakah kita menyaksikan juga ya? Oke. Ya. Tahu Pak. Itu kita sebenarnya nyediain dokumentasi buat teman-teman yang mau tahu eksekusi kurban akikah mereka kayak gimana. Kita sediain. Oke, jadi disediain ya Mas ya. Jadi ketika ada orang untuk user ingin akikah, karena dia pengen, biasanya kan memang akikah sunahnya itu yang menyembeli adalah orang tuanya ya. Cuma kalau memang misalnya tidak bisa diwakilkan oleh tim, maksudnya oleh vendor akikah yang akan menyembelih, dan proses penyembelihannya itu didokumentasikan dan akan dikirimkan hasilnya ke user tersebut ya Mas Davi ya? Iya, betul. Oke. Jadi nggak perlu khawatir yang ingin akikah, apakah kambingnya sesuai atau enggak, lalu cara proses akikahnya seperti apa, karena semuanya itu sudah didokumentasikan ya. Yep. Oke. Teman-teman yang mau tanya, oke. Apa lagi ya? Boleh loh teman-teman, mumpung ada Mas Davi di sini, kita bisa tanya-tanya nih tentang aplikasinya atau tentang cara order kurbannya gitu. Dan mungkin aku juga informasiin untuk teman-teman yang udah hadir hari ini, lumayan banyak ya, ada sekitar 70. Ini akan dikasih voucher potongan kurban senilai Rp100.000 ya Mas Davi ya? Iya, betul. Untuk teman-teman semua yang bisa digunakan pembelian hewan kurbannya melalui Muslim App ID. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu cara ordernya seperti apa, biar bisa lebih mudahnya, langsung WhatsApp aja ke customer support-nya Muslim App ID di nomor 0811 233 724. Mungkin nanti untuk teman-teman yang mau dapat potongan voucher ya, bisa ngisi absennya ya yang udah kita kirim tadi, nanti kita akan kirimkan ya. Iya. Iya benar, vouchernya nanti kita kirimkan yang untuk teman-teman yang sudah mengisi absen ya. Siap. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau? Ada nih, kayaknya baru masuk nih. Apa aplikasinya bisa di-download di Play Store nggak Kak? Gimana nih Mas Davi? Iya, bisa. Ada di Play Store, ada di App Store. Boleh, coba-coba aja download. Gak harus akikah kurban, teman-teman yang mau fitur pengingat azan, Al-Quran, baca Al-Quran digital, bisa download Muslim App di Play Store dan di App Store.
Nah, ada pertanyaan titipan nih Iya. dari teman, Mas. Oh ya, Untuk arah ajan ya, tadi sempat ada nanya, cuman masih di hold karena kita ngebahas akikah dan oke. kurban. Untuk arah kiblat itu apakah valid ya Mas ya? Misalkan kita berada di beberapa negara gitu, kita lagi Mm-mm. traveling nih keluar. Mungkin kalau di Indonesia kita tidur di hotel biasanya enak ya, udah ada arah kiblatnya. Cuman kalau kita di luar negeri kan nggak selalu ada tuh. Apakah dengan Ya. Muslim App itu bisa digunakan atau membantu, Mas? Oh iya, bisa. Jadi untuk arah kiblatnya kita benar-benar pakai secara teknisnya ya. Kita benar-benar mengarah, benar-benar kan sebenarnya arah kiblat kalau teknisnya pakai teknologi dari HP-nya juga kan, dari Ya. Kompas. Nah, jadi aplikasi kita membangun arah itu dan teknologi dari HP sendiri. Jadi jangan takut arah kiblatnya. Kita sangat-sangat berusaha itu seakurat mungkin. Oke, berarti udah nggak usah khawatir ya Mas ya, Gak usah khawatir ya. selama aplikasinya ada dan ada internet ya pastinya. Iya, pastinya. Siap. Silakan lanjutin Mbak Dini. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa ada variasi harga binatang kurban di Muslim App? Oh iya, bervariasi banget malah. Dari kilo, dari berat, dari jenis hewannya. Dan itu sangat banyak ya, boleh mungkin dilihat di IG kita juga ada, di app kita juga ada. Jadi boleh, silahkan lihat Oke, jadi yang memang kalau sesuai sama untuk user. ya, variasi harga hewan kurbannya memang sangat bermacam-macam ya Mas Davi ya, Ya, karena Muslim betul. App ID itu juga bekerja sama media hewan kurban dengan harga terbaik tentunya yang sudah masuk di aplikasi Muslim App ya Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman mau hewannya dikirimkan, produk-produknya itu biasanya sesuai dengan lokasi teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman ada di Jabodetabek nih, nanti yang keluar teman-teman bisa setting aja di aplikasinya pengiriman via Jabodetabek, lalu listing hewan-hewan kurban yang menyediakan, yang memprovide wilayah Jabodetabek itu akan ada di listingnya ya Mas ya. Ya. Lalu di Jawa Barat, lalu juga untuk hewan kurban yang disalurkan melalui Basnas atau disalurkan ke Palestina, itu semua lengkap ya Mas Davi ya. Ya. Yap. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Tiara Jingga ya. Oke, kalau di luar Jabodetabek gimana gitu. Mungkin tadi Oke. yang itu ya Mas ya, yang Ya. sama tadi ya pertanyaannya. Jadi coveragenya sih untuk sekarang kita baru ada di Palestina, Jabodetabek, sama Jawa Barat. Di luar itu coverage kita belum. Gitu. Oke. Kalau untuk di Palestina itu secara teknisnya bagaimana ya Mas Davi ya? Oke. Jadi kita ada kerjasama sama salah satu komite gitu di Palestina untuk membantu menyalurkan hewan kurban dan akikah juga. Jadi ada juga dokumentasinya nanti kalau misalkan teman-teman mau akikah atau kurban di Palestina. Gitu. Oke. Mungkin kembali ke Mbak Dini. Oke, ini Ada ada yang bertanya lagi nih. Apakah Muslim App ini tersedia di berbagai negara? Tersedia. Oh, enggak, kita baru fokus di Indonesia. Baru fokus di Indonesia ya, Mas ya? Ya. Mungkin untuk bahasanya kali ya, mungkin bahasa Ya. Inggris gitu yang lebih general mungkin ya. Generalnya, iya. Oke. Jadi kalau baik lagi saya bantu jawab yang di Palestina itu, kita kerjasama sama namanya komitenya itu Zakat Al-Quds Komite. Mungkin teman-teman bisa googling sendiri, cari tahu sendiri. Itu ada komite di Palestina untuk membantu kita membantu Muslim App menyalurkan akikah dan kurban.
gitu. Berarti kalau di luar negeri mungkin ada pilihan hewan ternaknya ya, Mas ya? Lebih dari mungkin Ya, ada kambing, domba, sapi atau ada lain mungkin? ya, ada domba dan sapi. Domba dan sapi ya. Ya, ada unta juga kalau di Nah, itu dia Palestina. tuh yang kita belum pernah dengar di Indonesia, Mas. Iya, Kurban bisa onta. kurban unta. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Davi. Kayak pertanyaannya lumayan banyak nih. Ini dari Sumatera. Aplikasi ini pelayanannya sudah tersedia di wilayah Sumatera kah? Oh, belum. Sayangnya belum. Oke. Kita belum. Sayangnya belum ya. Mungkin kalau untuk aplikasi secara general udah bisa di-download kali ya Mas. Tapi Ya, kalau untuk layanan kurban dan akikahnya memang masih fokus di Jabodetabek dan di Jawa Barat ya Mas Davi. ya betul. Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Kenapa aku tanya dulu soalnya dia asalnya dari Lampung gitu. Mungkin kalau misalnya mau kurban atau akikah di Lampung itu saat ini kita memang belum tersedia ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Mbak Dini, saya boleh tanya teman-teman peserta nggak sih, Mbak? Boleh. Kayak, Mungkin nanti teman-teman ya, boleh kuis kali ya Mas ya. Kuis ya atau boleh. apa nih? Entah Boleh, di chat, silakan Mas. entah suara. Saya mau tahu Boleh. dong, apa sih fitur dari teman-teman Muslim yang ada di sini yang pengen banget ada di Muslim App. Contoh misalkan, kan banyak ya sebenarnya penunjang ibadah. Ada zakat fitrah, zakat maal, segala macam. Kira-kira teman-teman berharap ada fitur apa sih di Muslim App? Mungkin kita bisa bantu fasilitasi gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman bisa jawab nih pertanyaan dari Mas Davi. Kira-kira fitur apa yang paling teman-teman butuhkan ya, yang harapannya bisa Muslim App ID provide ya Mas? Iya. Bisa jawab pertanyaannya melalui chat atau kalau ada yang mau diskusi bareng Mas Davi di sini, kita mungkin Boleh. bisa open 1 atau 2 orang kali ya. Iya, boleh. Silakan yang mau berdiskusi sama Mas Davi atau bertanya dan menjawab pertanyaan Mas Davi bisa melalui chat atau open mic. Oh, mungkin ada, saya mau jawab yang dari Ulfah nih. Tabungan umroh ada nggak? Oke. Kalau dibilang tabungan, kita belum ada ya. Tapi sebenarnya kita menyediakan cicilan umroh yang mana teman-teman jangan takut nanti kayak first travel abu tour, karena teman-teman pergi umroh dulu baru cicil seperti itu. Tapi untuk sekarang belum ada di aplikasi. Mungkin bisa chat langsung di WA customer supportnya Muslim App. Jadi gitu, tabungan umroh kita belum ada, tapi kita ada cicilan. Dan jangan takut, balik lagi, kita nggak kayak first travel, kita berangkatin teman dulu pergi, pulang baru silakan dicicil gitu. Jadi jauh lebih aman kan kalau kayak gitu, teman-teman jadi nggak takut. Ini dari Aldi, fitur pengingat azan Kak, pengingat azan. Sebenarnya kita udah Muslim App sudah ada ya Mas ya. Ya, udah fitur ada. azan ya. Fitur azannya lumayan menarik karena dari suaranya indah sekali ya Mas, dari Ustadz, salah satu Ustadz ternama di Indonesia juga ya Mas Davi. Iya. Tapi sebenarnya itu nanti di akhir bulan. Oh, oke. Baik. Ya. Fitur bahasa Arab Kak, ada yang Bahasa nanya Arab, nih. maksudnya belajar bahasa Arab atau apa ya? Apa Mungkin settingannya mungkin jadi bahasa Arab apa gimana ya? iya nih, mungkin Tiara bisa detailin pertanyaannya, fitur bahasa Arabnya ini tentang belajar bahasa Arab atau seperti apa? Oh, belajar bahasa Arab. Oh, belajar bahasa Arab. Oke. Ya. Belajar bahasa Arab. Oke.
ada yang bertanya lagi, Mas, aplikasi ini berdiri sejak kapan ya? Oke, 2017 akhir. Oke, 2017. aplikasi ini 2017 akhir ya. Company-nya sebenarnya pada dasarnya 2017 akhir, tapi aplikasinya kita baru launching itu di pertengahan 2018. Di pertengahan 2018. Mungkin aku boleh tanya sedikit kali ya, Mas ya. Ya. Kira-kira dari Mas Davi gimana nih? Misalnya apa? Kan sebenarnya aplikasi Muslim itu udah lumayan banyak ya. Udah lumayan banyak. Nah, apa yang bikin Mas Davi tergerak untuk membuat aplikasi Muslim App ID ini? Oke. Sebenarnya baik lagi, mungkin teman-teman tahu Muslim Pro ya. Jadi Ya. kenapa saya ingin bangun Muslim App, karena baik lagi Indonesia pada dasarnya negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, dan emang fokus Muslim App itu membantu komunitas Muslim yang ada di Indonesia. Jadi Jadi Muslim App itu benar-benar kuat di negaranya sendiri. Jadi ambisi Muslim App sendiri sebenarnya ingin mengalahkan Muslim Pro gitu. Jadi Muslim App dibuat oleh orang Indonesia, dan orang Indonesia sendiri yang tahu apa sih masalah-masalah yang ada di Indonesia. Jadi pastinya fitur-fitur kita, kemudahan fitur kita itu sangat-sangat membantu, baik dari transaksi juga dari membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas Muslim yang ada di Indonesia. Gitu. Baik. Jadi berangkat dari semangat untuk misalnya untuk memberikan manfaat ke sesama ya, Mas ya? Iya, betul. Ya. Oke. Ini ada yang bertanya lagi. Oke, ada fitur live chat-nya nggak, Kak? Biar bisa tanya-tanya langsung kalau ada masalah. Di Muslim App, fitur chat-nya, Mas. Maksudnya mungkin customer support kali ya? Oh ya, ada. Jadi nanti bakal terhubung langsung ke customer support kita. Tinggal buka aja app-nya atau bisa langsung dari WhatsApp kita. Nanti kita bakal bimbing untuk akikah dan kurban dan fitur-fitur lainnya. Oke. Oh, ada ini menarik nih, Mas. Tambahin fitur zakat termasuk cara menghitung nisab zakat mal. Oh, oke. Oke. Kayaknya itu penting juga kali ya untuk zakat ya. Ya. Aplikasi ya mungkin biar bisa di-provide di Muslim App ID. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bertanya kepada Mas Davi hari ini. Atau jika ada pertanyaan lainnya yang belum bisa terjawab, mungkin nanti bisa bisa sharing-sharing aja. Nanti kan ini juga bakal live di YouTube channelnya Boleh Ikut.id. Mungkin kalian bisa tinggalkan pesan atau komentar di sana. Nanti Mas Davi kalau ada kesempatan bisa bantu jawab dan bisa berdiskusi lagi ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk teman-teman isi absennya ya. Nanti setiap yang sudah isi absen akan kita share voucher kurban untuk di Muslim App ID. Lumayan 7 hari lagi kalau misalnya kalian pengen berkurban dan belum ada hewan kurbannya, Muslim App bisa bantu provide hewan kurban dengan harga yang lumayan murah dan plus potongan voucher juga senilai Rp100.000. Oke, baik. Mas Davi mungkin ada tambahan atau ada kata-kata penutup atau apa nih? Cukup sih. Mungkin kalau teman-teman yang ada semangat untuk membangun di negara kita sendiri, bangun komunitas Muslim lebih baik, mungkin bisa follow IG-nya muslimapp.id supaya kita bisa ada ngasih update-update. Teman-teman bisa lihat sendiri fitur-fitur yang pada dasarnya semangat untuk membantu sesama. Boleh langsung aja follow Instagramnya Muslim App di muslimapp.id. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Dan ini hasil recording.
webinar hari ini kita bisa saksikan di channel YouTube bolehikut.id ya. Jadi teman-teman yang mau istilahnya mau ngelihat hasil diskusi hari ini boleh subscribe channel YouTube-nya bolehikut.id, dan bolehikut.id ini itu selalu mengadakan webinar gratis tiap minggunya gitu. Jadi follow, mungkin bisa cek di Instagramnya bolehikut.id kira-kira setelah ini temanya apa lagi, dan insya Allah sih bermanfaat semua sih yang sudah ada materi-materi yang akan di-share di bolehikut.id ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Penutup dari Mas Davi tadi udah ya Mas ya? Ya. Oke, nanti boleh ikut. Kak, oh ini ada pertanyaan, ada e-sertifikatnya nggak? Mungkin nanti bisa diisi dulu absennya, nanti tim bolehikut.id akan kontak ke Mas Syah dan Putra ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Jangan lupa absennya sekali lagi diisi di kolom chat, udah ada linknya. Untuk sertifikatnya ini diberikan setelah isi absensi dan bakal kita kirimkan voucher kurban Rp100.000 dari Muslim App. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang udah join. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Kalau misalnya kita umat Islam di sini udah ada aplikasi nih sebenarnya yang bisa memprovide segalanya gitu. Aplikasi yang buat dari Indonesia untuk community Indonesia, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk community Muslim di Indonesia. Saya tutup webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.